Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Nah, ada kawan kita mengaku bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat sulit di dalam Alkitab dan sering kelabakan ketika ada orang-orang tertentu yang mempertanyakan ayat ini, kemudian diminta untuk membahasnya. Nah, kali ini saya akan membahas kepada kita, dan jangan kemana-mana karena uh, kalau teman kawan-kawan men-skip video ini maka bisa gagal paham seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di situ, di dalam perikop itu, kalau kita membaca, di situ menceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan kembali ke kota atau kembali ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan mereka, sebelum mereka sampai ke Yerusalem, di situ Yesus merasa lapar. Kemudian Yesus melihat pohon ara. Yesus mendekati pohon ara itu, dan pohon ara itu bertumbuh baik. Dia menghasilkan banyak daun, tetapi dia tidak menghasilkan buah apa-apa. Nah, karena Yesus melihat bahwa pohon ara itu tidak menghasilkan buah apa-apa, kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu, dan seketika pohon ara itu menjadi kering, atau dalam arti pohon ara itu mati. Nah, karena Yesus telah mengutuk pohon ara itu, maka sebagian orang mengatakan bahwa jikalau Yesus merasa lapar, baiknya istirahat dan menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan. Ya, bukan malah sebaliknya merusak pohon ara itu, mengutuk pohon ara itu hanya karena lapar seperti itu. Nah, kawan-kawan, jikalau kita mengikuti pikiran mereka, masuk logika ya seperti itu ya. Mungkin itu salah satu yang menyulitkan sebagian kawan-kawan kita Kristen, kemudian susah ya, atau agak sulit menjawabnya seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jikalau kita mengikuti pikiran mereka dan kita simpulkan juga bahwa Yesus telah berdosa karena telah merusak pohon ara itu, maka itu adalah sebuah pemahaman yang salah. Kenapa salah? Perhatikan di situ dikatakan bahwa Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Saya ambil contoh pendekatan. Nah, ketika kita mencium bau makanan sedap seperti itu, kita merasa lapar. Tapi saat itu kita tidak sedang benar-benar lapar, ya kan? Nah, sama seperti Yesus. Ya, Yesus merasa lapar, tetapi tidak sedang benar-benar lapar saat itu. Ya, ketika Yesus mendekati pohon ara itu, Yesus punya tujuan lain, bukan karena alasannya dia benar-benar lapar. Ia hanya merasa lapar tapi tidak benar-benar lapar. Itu satu. Yang kedua, di sini Yesus berbicara dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk harafiah, dan yang kedua dalam bentuk perumpamaan. Loh, dari mana? Dari mana kita tahu kalau Yesus juga berbicara dalam bentuk perumpamaan? Nah, itulah sebabnya saya selalu ingatkan kawan-kawan agar menonton video saya cara cepat belajar Alkitab part 1 dan part 2. Dengan begitu, dan kawan-kawan sudah memahaminya, maka kawan-kawan akan lebih mudah mengikuti pelajaran-pelajaran atau tanggapan-tanggapan yang saya sampaikan di sini. Tapi kalau kawan-kawan belum memahami isi dari video saya sebelumnya itu, maka memang kawan-kawan akan sedikit sulit memahami
bagaimana cara saya menyampaikan tanggapan di sini. Ya, saya selalu menyarankan silakan untuk mempermudah teman-teman bisa lebih cepat memahami ayat-ayat di dalam Alkitab itu. Nah, kita lanjutkan. Saya katakan tadi bahwa Yesus di sini berbicara dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk harfiah, yaitu benar pohon ara, dia melihat pohon ara bertumbuh baik, ya, menghasilkan banyak daun tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Itu real, itu adalah makna sesungguhnya atau makna harfiah. Yang kedua, Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan. Lah dari mana kita tahu kalau Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan? Di dalam Matius pasal 24 ayat 32, Yesus sendiri mengatakan bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara itu. Jelas ya? Ya, sekarang teman-teman bisa membuka Alkitabnya, silakan dibaca. Di sini saya tidak akan membaca ayat-ayat karena durasi videonya nanti akan panjang seperti itu. Ya, sekali lagi dalam Matius pasal 24 ayat 32, di situ Yesus katakan bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara itu. Nah, dari situ jelas bahwa ada tujuan lain yang ingin disampaikan oleh Yesus di situ. Ya. Yang pertama, yang ingin ditegaskan oleh Yesus di situ adalah bahwa Yesus itu adalah sebagai pemilik. Ya. Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ya. Di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Ia menciptakan segala sesuatu. Ya. Di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu. Ya. Jadi Yesus adalah pencipta. Di sini Yesus adalah sebagai pemilik. Ya. Contoh yang saya ambil di sini adalah untuk pendekatan ya seperti itu ya kawan-kawan, supaya lebih mudah. Kalau saya membuat pot bunga yang indah, kemudian saya pecahkan pot itu, ya tentu tidak ada yang bisa melarang saya karena itu adalah hasil buatan saya. Ya kan? Nah, di sini sama. Yesus adalah pemilik. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, kita tidak berhak untuk melarang Yesus di situ. Karena Yesus menggunakan hak istimewanya sebagai Tuhan yang berkuasa. Ya jangankan pohon ara itu, kita pun dibinasakan saat itu ya sah-sah saja. Ya kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita tidak bisa melarang seperti itu. Ya itulah sebabnya saya katakan dari awal bahwa jikalau kita mengikuti pikiran mereka yang kemudian menyimpulkan bahwa Yesus dalam hal ini telah berdosa, tunggu dulu. Ya kita bahas dulu. Supaya kita itu tidak salah memahami. Nah, kawan-kawan sekalian, apa sebenarnya yang ingin diajarkan oleh Yesus? Ketika Yesus melihat pohon ara itu dan tidak menghasilkan buah apa-apa, Yesus saat itu ingin mengajar murid-muridnya melalui pohon ara itu. Pohon ara itu ditujukan kepada manusia. Itulah bentuk perumpamaannya. Yesus ingin menegaskan bahwa siapapun yang tidak berbuah akan dibinasakan, seperti itu. Ya. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 7 ayat 19, di situ dikatakan bahwa setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
artinya tidak ada gunanya seperti itu. Nah, jadi itulah yang ingin diajarkan oleh Yesus. Nah, selain itu ada makna yang paling dalam yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Apa pelajaran yang ingin disampaikan oleh Yesus? Pelajaran yang ingin disampaikan oleh Yesus di sini adalah satu, kedatangan Yesus yang kedua kali tidak ada yang tahu. Yesus ingin agar murid-muridnya itu berjaga-jaga dan menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon ara diibaratkan seperti manusia yang tidak berjaga-jaga. Ya kan? Kenapa tidak berjaga-jaga? Pohon ara itu bertumbuh baik, menghasilkan banyak daun tetapi tidak berbuah. Nah, tiba-tiba Tuhan datang, ya, mendekati pohon ara itu dan langsung menerima hukuman saat itu. Ketika Tuhan menemukan bahwa pohon itu tidak menghasilkan buah apa-apa. Nah, sama seperti manusia. Ya, itu yang diajarkan oleh Yesus, bahwa ketika pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang secara tiba-tiba itu datang dan menemukan bahwa manusia itu tidak berbuah, maka tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi selain menerima hukuman. Nah, itulah yang ingin diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kalian jangan seperti pohon ara itu. Nah, kepada kita orang Kristen juga diajarkan seperti itu. Kita tidak boleh seperti pohon ara itu. Ya. Kita bertumbuh baik, kita menghasilkan banyak daun, tetapi kita tidak berbuah. Ya. Kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tapi teladan yang diajarkan oleh Yesus, perintah Yesus kita abaikan. Cara hidup yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kita abaikan. Nah, tentu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ketika Yesus melihat ketidaksetiaan itu, ketika Yesus tidak melihat buah itu dari kita, maka kita dihukum dan kita tidak diberi kesempatan untuk bertobat lagi. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, yang kedua yang ingin diajarkan oleh Yesus, bahwa siapapun manusia di dunia ini yang tidak setia, yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak setia kepada Tuhan, maka semuanya itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, itu pelajarannya, kawan-kawan. Bahwa di situ jelas sekali yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ketika pohon itu langsung seketika kering, itu menunjukkan bahwa pada hari penghakiman semua orang yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, semua itu berada dalam hukuman Tuhan dan akan menerima hukuman Tuhan. Tidak ada satupun yang akan luput dari hukuman Tuhan. Bahkan Yesus mengingatkan di situ bahwa di antara orang Kristen, ya, tidak ada yang tidak akan masuk surga, ada yang tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Kita harus hati-hati. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 13 ayat 41 sampai 42, di situ dikatakan bahwa anak manusia, artinya Yesus akan menyuruh malaikatnya mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Di mana kerajaannya? Itu di dalam gereja. Di mana semua orang yang melakukan dari dalam gerejanya, yang melakukan kejahatan itu akan dihukum oleh Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Ketika kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah menjadi milik Yesus, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu
bertumbuh. Ya, iman kita itu harus terus bertumbuh. Ya. Dan kita tidak bisa dan kita tidak boleh lagi melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, di dalam gereja bahwa ada yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini Tuhan sudah katakan, ya, bahwa ketika perbuatan jahat kita lakukan di dalam semasa kita hidup sebagai orang Kristen sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dan Yesus tidak menemukan buah yang baik dari kita sebagai orang Kristen, kita itu akan dihukum. Nah, disitulah perumpamaan itu. Nah, apakah di sini Yesus telah berdosa ketika mengutuk pohon ara itu? Ya, tentu saja tidak. Dia punya hak seperti itu. Nah, itulah pelajarannya kawan-kawan. Ya, kita harus berhati-hati. Kita harus betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Tuhan katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua dalam Matius pasal 24 ayat 41, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, apa tanda-tanda kedatangan Yesus? Ya, di dalam perumpamaan itu kalau kita lihat, ya, kapan Yesus akan datang kedua kali? Ya, kalau kita perhatikan betul-betul di situ, kemudian kita membaca Matius pasal 24, di situ ada tanda-tanda yang bisa kita lihat di situ, yaitu pada waktu semua manusia di dunia ini sibuk, ya, memuaskan keinginannya, ya kan, sibuk bersenang-senang, ya, sampai pada waktu Yesus datang kedua kali baru kaget, wah, Tuhan datang, dan itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nah, hal inilah yang diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan itu. Memang pohon ara itu menjadi sasaran, ya. Memang Yesus mengutuk pohon ara itu, tetapi di sisi lain Yesus ingin mengajar murid-muridnya dan semua manusia di dunia ini, kita orang Kristen, diajar oleh Yesus untuk menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan buah-buah apa? Ya, kita baca di dalam Alkitab. Semua kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan, karena itulah buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Di dalam kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh melakukan kejahatan, ya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah ingatkan, ya, bahwa di antara orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tidak semuanya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada yang akan binasa, ada yang akan dilemparkan ke dalam dapur api, ada yang akan mengalami, dan di sana akan mengalami kertakan gigi seperti itu dan ratapan seperti itu. Sekarang belum jelas karena Tuhan kita Yesus Kristus belum datang, sehingga di antara kita orang Kristen pun kita tidak tahu yang mana di antara kita ini yang betul-betul tidak setia kepada Tuhan. Sekarang ini belum jelas, ya. Kita itu hanya bisa melihat bahwa setiap orang yang percaya, yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah saudara kita. Dan setiap orang yang ikut beribadah bersama dengan kita, ya itulah saudara kita. Tapi kita belum tentu tahu. Kita itu nggak pernah tahu, ya, siapa di antara kita yang betul-betul tidak setia. Tuhan yang tahu seperti itu. Nah, itulah perumpamaan yang diangkat oleh Yesus di sini. Nah, jadi apakah ketika kita sudah belajar mengenai pohon ara itu, apakah Yesus betul-betul berdosa? Apakah Yesus sudah melakukan dosa? Apakah Yesus telah berbuat dosa seperti yang sebagian orang katakan? Kawan-kawan, sama sekali tidak ada di sini.
Ya, itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa kita harus melihat konteksnya apa, kita belajar perikopnya apa, ceritanya apa, sehingga kita mengerti apa yang sedang dibicarakan di dalam perikop itu, apa makna ayat itu, ya, apa pelajarannya seperti itu. Nah, kita sudah belajar dan saya berharap bahwa pelajaran saat ini tentang pohon ara itu tidak itu akan mempermudah itu akan mempermudah kawan-kawan ketika ada seseorang yang menanyakan ayat ini lagi, dan dengan mudah kawan-kawan menjawabnya seperti itu. Dan jikalau ia tidak terima, ya jangan marah ya, seperti itu ya. Tugas kita itu hanya memberi jawab seperti itu. Dia tidak percaya, tidak masalah ya. Kita harus tetap kuat dalam iman kita. Terima kasih kawan-kawan sudah bersama saya, sudah menonton video ini, sudah meluangkan waktu. Dan jikalau pelajaran ini bermanfaat bagi kawan-kawan, silakan di-share, silakan dibagikan kepada kawan-kawan kita semua yang lainnya, sehingga mereka juga ikut terbantu jikalau mereka mengalami kesulitan yang sama mengenai ayat ini. Dan jikalau tidak keberatan juga, silakan di subscribe ya, dan aktifkan loncengnya, sehingga tujuannya pada waktu nanti saya mengupload pelajaran-pelajaran berikutnya itu notifikasinya itu langsung ya, dan teman-teman bisa langsung menonton video saya berikutnya. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.